A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gemuruh suara petir disertai hujan menyambar di luar rumah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Mbak Indah belum menampakkan batang hidungnya. Kakak kandung dari Fitri itu bekerja sebagai ART di rumah Juragan Sobirin, orang terkaya di desanya. Tak biasanya Mbak Indah pulang sampai larut malam. Pikiran Fitri melayang sampai kemana-mana, mengingat Mbak Indah adalah seorang janda kembang yang baru saja ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Mbak Ira pun juga Fitri hanya bisa mendoakan dari rumah agar Mbak Indah pulang dengan selamat. Hujan masih turun dengan derasnya dan jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi tanda-tanda kepulangan Mbak Indah belum juga datang. Panik serta cemas dalam kebingungan, hingga sama-sama terdengar suara warga rame-rame berbondong-bondong ke rumah yang masih berdindingkan papan kayu sederhana. Suara warga sangat lantang dan seperti orang yang tersulut emosi. Semakin lama suara itu semakin dekat, dan benar saja warga desa ternyata menuju rumah Mbak Iro. Fitri pun membuka pintu. Astagfirullah. Fitri beranjak kaget saat mendapati tubuh Mbak Indah yang berlumuran darah. Luka sayat memenuhi tubuhnya. Rintihan tangisan dari matanya tak dihiraukan oleh para warga. Kata sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Dosa apakah yang dilakukan wanita 30 tahun itu? Mbak Ira dan juga Fitri memohon dan memelas kepada mereka agar menghentikan penyiksaan pada Mbak Indah. Tapi mereka tak memperdulikannya. Umpatan demi umpatan pun keluar dari mulut Bu Sobirin, yang tak lain adalah majikan Mbak Indah sendiri. Dari tempat yang sama, ada seorang wanita tersenyum sinis melihat kemalangan Mbak Indah. Dialah Mina, teman satu pekerjaan di rumah Bu Sobirin. Tubuh Mbak Indah mulai lemas. Tubuhnya tak kuat menerima siksaan dari para warga. Tiba-tiba warga mengambil garam yang begitu banyak atas perintah Bu Sobirin yang sudah terprovokasi oleh Mina. Garam-garam tersebut lalu disiramkan pada luka-luka Mbak Indah yang menganga. Perih bagaikan luka di sayap. Jeritan tangisannya pun tak dihiraukan oleh para warga. Sedangkan Fitri dan juga Mbah Iro tak bisa berbuat apa-apa lantaran warga menghalangi mereka untuk menolong Mbak Indah. Dan akhirnya tubuh Mbak Indah tak kuat menerima hujatan dari para warga. Jantungnya pun berhenti berdetak dan dia pun meninggal secara mengenaskan.
Warga yang tak bermoral itu meninggalkannya, tergeletak di atas tanah yang basah. Hanya Mbak Iro dan Fitri lah yang menangisi kepergian wanita tersebut. Dengan kesadannya, Mbak Iro pun mengurus jenazah cucunya. Mbak Indah terpaksa dikuburkan di belakang rumah, karena warga tak sudi kalau Indah dimakamkan di tanah perkuburan desa. Begitu hinakah Mbak Indah di mata para warga. Begitu hinakah keluarga miskin di mata mereka, dan begitu hinakah status janda. Entah kenapa warga desa senang atas kepergian Mbak Indah, terutama para ibu-ibu yang takut suaminya kecantol janda kembang tersebut. Mengingat kecantikan serta bodi yang aduhai, membuat mata para bapak-bapak di desa tak berkedip ketika melihat pesona Mbak Indah semasa masih hidup. Dan hal itu terjadi pada Sopirin, majikannya yang terkenal genit. Diam-diam Pak Sopirin menaruh hati pada pembantunya itu, hingga memunculkan kemarahan dari Bu Sopirin. Kecemburuan dibuat semakin parah setelah mendapati Mbak Indah mencuri perhiasan-perhiasan miliknya. Secara membabi buta dan tanpa belas kasih, Bu Sopirin mengumpulkan warga untuk menghakimi Mbak Indah hingga menjemput ajalnya. 7 hari setelah kematian Indah, suasana desa semakin mencekam. Tak ada warga yang berani keluar dari malam itu. Tak ada warga desa yang berani keluar di malam hari. Mereka mengaku kerap mendengar rintihan dan tangisan di ujung jalan. Pernah, suatu malam, Bu Romlah pulang dari rumah saudaranya. Dan kebetulan jalan yang harus dilewati adalah rumah Mbak Indah. Menurut kesaksiannya, Bu Romlah melihat ada sosok wanita berlumuran darah sedang duduk menangis di depan rumah. Matanya hitam pekat serta wajahnya hancur, membuat Bu Romlah seketika itu tak sadarkan diri. Dan pada jam-jam tertentu, sering juga terdengar ketukan pintu dari rumah warga. Ketukan pintu itu semakin misterius, karena setelah dibuka, tak ada orang sama sekali, dan hanya meninggalkan bau anjir darah yang disertai aroma bunga kandil. Dengan kejadian-kejadian aneh tersebut, warga pun menyimpulkan arwah Indah yang ingin menuntut balas. Suatu malam, tepatnya pada malam Selasa Kliwon, Bu Sopirin mendadak kepanasan. AC pendingin di rumahnya pun tak mampu menyejukkan badannya. Dia pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Mata yang pedih lantaran terkena air sabun membuatnya tak bisa membuka matanya secara sempurna. Dengan terpaksa dia pun mencari gayung dengan cara meraba-raba. Entah kenapa, gayung tak ditemukan, hingga Bu Romlah pun memegang helaian-helaian rambut mengambang di atas bak kamar mandi. Karena penasaran, Bu Romlah kembali meraba dengan mata yang setengah terpejam. Dia merasa tangannya menyentuh sesuatu, seperti bulatan dan hidung serta mulut. Dengan jantung yang was-was, Bu Romlah kemudian memaksa membuka matanya. Dan apa yang dilihatnya membuatnya pingsan seketika itu. Tepat di depan matanya sendiri, Bu Romlah melihat kepala Indah mengambang di atas air. Bola matanya menonjol keluar, lidahnya menjulur panjang, serta luka di wajahnya, membuat air dipenuhi dengan darah. Kejadian yang dialami malam itu membuatnya sok berat dan mengalami gagal jantung. Sedangkan Mina merasa ketakutan, dan hidupnya pun mulai tak tenang. Bayang-bayang tentang cerita arwah Indah yang menuntut balas membuatnya tak berani keluar rumah. Dia pun pergi ke rumah dukun untuk meminta penangkal hantu. Tapi semuanya percuma, karena pada kenyataannya arwah Indah sering mendatangi rumah Mina, meski semua pintu rumah sudah dibawahi jimat penangkal. Suatu malam, Mina dikejutkan dengan suara benda terjatuh dari atas genteng. Benda tersebut terdengar menggelinding
lalu terjatuh di atas tanah. Karena penasaran, dia pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Tapi Mina tak menemukan apapun. Hanya terlihat jajaran darah segar di mana-mana. Langkah demi langkah Mina menyusuri darah tersebut. Dan pada hitungan langkah yang ketujuh, alangkah terkejutnya dia ketika melihat songgol kepala menggelinding tepat di bawah kakinya. Potongan kepala itu lalu terbang mengelilingi Mina sambil tertawa melengking. Saking takutnya mulut Mina tak bisa mengeluarkan satu kata pun. Ketakutan Mina dibuat semakin menjadi ketika potongan kepala itu terbang di atas pohon, lalu terpasang dengan badannya. Kuku yang panjang dan menghitam itu siap mendarat di leher Mina. Tapi untung saja suara dan subuh terdengar samar-samar dari musola. Dengan cepat makhluk itu pun hilang dari pandangan. Keesokan harinya Mina memutuskan ke rumah Bu Sobirin dan mengakui dialah yang menjebak Indah sebagai pencuri. Dengan alasan dia iri dengan kecantikannya, lantaran laki-laki yang dia cintai jatuh hati pada Indah. Mendengar pengakuan dari Bu Mina, Bu Sobirin sangat kecewa. Hasutan Mina mampu membuatnya gelap mata dan melenyapkan nyawa seseorang. Setelah bermusyawarah dengan para warga, akhirnya Bu Sobirin dan yang lainnya berbondong-bondong ke rumah Mbah Iroh untuk meminta maaf. Di sisi lain, Fitri dan Mbak Iroh pergi dari rumah. Mereka membawa barang seadanya. Hanya kemarahan dan rasa kecewa begitu mendalam yang membara di hati mereka. Setelah berpamitan di atas pusara makam kakaknya yang terletak di belakang rumah, Fitri kemudian mengepalkan tangannya dan berjanji akan menuntut balas atas kekejaman yang kakaknya alami. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ucap Fitri di dalam hati sambil mengingat wajah-wajah orang yang menzalimi almarhum kakaknya. Tanpa disadari oleh para warga, mereka terlambat untuk meminta maaf karena rumah Mbak Iroh sudah tak berpenghuni lagi. Hanya ada gundukan tanah di belakang rumah dan nisan bertuliskan Indah Sari. Rumah itu selalu menyimpan misteri dan arwah Indah tak berhenti meneror para warga. Cuaca siang itu sangat cerah. Suasana desa sedikit ramai. Semua bersuka cita di acara pernikahan dari Mina dan Pramuji. Kedua mempelai terlihat bahagia lantaran hubungan yang dahulu tak disetujui akhirnya mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Pramuji adalah pemuda terhormat dari desa, sedangkan Mina hanyalah seorang gadis desa biasa, mempunyai pekerjaan sebagai ART. Perbedaan kasta adalah salah satu penghalang restu orang tua Pramuji. Tapi setelah mengetahui kalau Mina telah hamil di luar nikah, maka mau tak mau pernikahan mereka pun terwujud demi menutupi aib keluarga. Mina dan Pramuji nekat melakukan hubungan terlarang, karena hanya itulah jalan satu-satunya. Apalagi orang tua Pramuji begitu mengharapkan kehadiran seorang cucu yang tak didapatkannya dari kakak Pramuji. Hari pun berganti. Mina dan Pramuji begitu bahagia, layaknya pengantin baru. Apalagi sikap ibu mertuanya yang begitu baik, karena sebentar lagi rumahnya tak lagi sepi. Celoteh anak kecil yang sudah lama diharapkan sebentar lagi akan terwujud berkat Mina, sang menantu idaman. Bulan pun berganti bulan. Perut Mina kini semakin membesar. Aura kecantikan pun mulai terpancar, membuat Pramuji melupakan Indah. Seorang wanita yang mati secara tragis, seorang wanita yang mengisi hari-harinya 2 tahun yang lalu. Di tempat yang berbeda, seorang gadis dengan mata sebamnya terus meratapi kepergian kakaknya. Dialah Fitri. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Kini Fitri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan modern.
Penampilannya yang modis tak akan ada yang menyangka kalau Fitri dulunya adalah seorang gadis desa yang teraniaya. Setelah kepergiannya dari desa, Fitri pun bertemu seorang yang kini menjadi ibu angkatnya. Alangkah beruntungnya Fitri, dia diterima seorang wanita janda tua karena kasihan. Setelah lulus sekolah, Fitri bekerja di sebuah toko milik ibu angkatnya. Tapi sayang, kebahagiaan Fitri tak sempurna karena Mbak Iro 1 tahun yang lalu telah pulang ke Rahmatullah karena penyakit menuanya. Sudah 2 tahun Mbak Indah meninggal, tapi kehadirannya masih selalu dirasakan oleh Fitri. Setiap malam, dia selalu mendengar rintihan orang menangis. Fitri tak bisa berbuat apa-apa selain mengirimkan doa Al-Fatihah, berharap arwahnya tenang di alam sana. Terkadang juga Fitri mendengar sebuah bisikan. Balaskan dendamku, Dek. Bisikan-bisikan itu sering dia dengar di waktu tengah malam. Hingga suatu hari terbesit keinginan untuk pulang ke kampung halamannya guna berziarah ke makam kakaknya. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam lamanya, maka sampailah Fitri di tanah kelahirannya, sekaligus tanah kehancuran bagi keluarganya. Air matanya pun berurai setelah dari kejauhan melihat keadaan rumahnya yang reot penuh semak belukar. Kenangan masa kecil bersama Mbak Indah dan Mbah Iro selalu menari di otaknya. Begitu perih nasib yang dialami mereka, hidup sebagai anak yatim piatu dan orang miskin, menjadikan keluarganya sering dikucilkan oleh para warga. Fitri kemudian membersihkan semak-semak yang menutupi gundukan tanah makam dari Mbak Indah. Dia pun menangis. Buniran air matanya pun tak berhenti membasahi pipinya. Setelah menaburkan bunga di atas makam, Fitri kemudian ingin cepat-cepat meninggalkan desa tersebut. Dia tak ingin hidup terlarut dalam kesedihan. Hingga tak sengaja di persimpangan jalan, Fitri pun bertemu dengan Mina dan Pramuji. Mina lantas mengolok-olok dan menghina almarhum kakaknya. Tangan Fitri terus mengepal. Apalagi melihat Pramuji, laki-laki yang dulu mengobrol janji pada kakaknya itu, bahkan ikut menghina almarhum Mbak Indah. Warga yang mengetahui keadaan Fitri juga tak berhenti menghujatnya. Fitri, Mbak Yumu itu loh, nggak hidup, nggak mati, masih selalu nyusahin orang. Usut punya usut, setelah kepergian dari Mbak Indah yang tragis itu, arwahnya gentayangan dan ingin menuntut balas. Setiap malam ada suara aneh dan sering menakut-nakuti para warga. Desa mereka yang dulunya ramai lalu lalang warga di waktu malam, kini seolah menjadi kampung mati. Tak ada yang berani keluar rumah setelah menjelang maghrib. Bahkan Bu RT meninggal lantaran pernah mendapati arwah Indah yang hancur penuh belatung sedang duduk di dalam rumahnya. Karena kaget dan jantungan, dia pun tak kuat. Akhirnya dia pun dinyatakan meninggal di tempat. Fitri tak bisa berhenti menangis. Air matanya seolah kering. Kata-kata kasar itu sering mengeringang di telinganya. Ingin sekali dia membalas dendam kezaliman yang dialami oleh kakaknya. Tapi lagi-lagi teringat kata Mbak Iro untuk jangan bersekutu dengan setan, hanya demi meluapkan emosi. Biarlah Allah yang balas semuanya, Dok. Pesan Mbak Iro sebelum menjemput ajal. Fitri pun hanya bisa berdoa, Allah maha segalanya dan Allah tak tidur. Meski perih, tapi dia tak boleh larut pada masa lalunya yang pahit. Dia sekarang lebih fokus untuk menatap masa depan. Di sisi lain, Mina sedang kesakitan. Perutnya mendadak mulas dan terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Tubuhnya terus mengejang dan berteriak lantaran sakit yang tak tertahankan. Keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Bidan setempat serta dukun bayi desa mencoba menenangkan Mina. Semua pun panik dalam ketegangan. Mata Mina terus melotot ke arah langit-langit. Kehamilan Mina baru menginjak 5 bulan.
terjadi. Tak mungkin kalau rasa sakit yang dialaminya adalah gejala orang melahirkan. Simpang siur tentang penyakit Mina pun menyebar kemana-mana. Satu minggu sudah, penyakit Mina belum terobati. Segala upaya dikerahkan, tapi semuanya nihil. Karena pada kenyataannya, penyakit Mina semakin parah. Setiap malam darah kental selalu keluar dari mulutnya. Tubuhnya semakin kurus, lantaran tak ada makanan yang masuk dalam tubuhnya. Sanak keluarga pun duduk di samping Mina membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tim medis tak bisa melakukan langkah lebih lanjut lagi, karena minimnya peralatan yang tak memadai. Penyakit Mina membuat para warga menerka-nerka kalau Fitri lah penyebab semuanya. Fitri diduga mengirim guna-guna untuk membalas dendam. Tapi kenyataannya salah. Fitri tak lagi tinggal di kota, ikut ibu angkatnya ke Pulau Sumatera demi menghilangkan rasa traumanya. Rumah serta tokonya dijual. Tak ada yang tahu alamat Fitri dan ibu angkatnya yang sekarang. Semakin hari keadaan Mina semakin parah. Perutnya terasa begah dan seperti tak ada nyawa di dalamnya. Pramuji pun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu malam, bidan dan dukun bayi dikagetkan dengan keadaan Mina yang meronta kesakitan. Di dalam kamar hanya ada suami, orang tua, serta orang-orang penting. Sementara di luar ada beberapa tetangga serta kerabat sedang mengaji untuk Mina. Tepat pukul 9 malam, Mina pun melonjak kesakitan. Bibirnya terus mengucapkan permintaan maaf pada Fitri serta Indah. Sebenarnya Mina ingin dipertemukan dengan Fitri, tapi sayang, dia telah menghilang dan tak ada jejak yang bisa dilacak. Matanya terus melotot dan nafasnya tersengal-sengal. Kain jari yang menutupinya perlahan pun basah. Bukan karena keringat, tapi karena ranah yang keluar dari perutnya. Entah kenapa, perut Mina pun berlubang dari yang kecil hingga mendadak semakin besar, hingga dia pun meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Matanya tak bisa dipejamkan, serta luka lubang di perutnya yang terus saja mengeluarkan nanah yang berbau menyengat, hingga mengundang lalat datang mendekat. Bu bidan dibantu dukun bayi dengan cepat menjahit lubang di perut Mina agar tak menyebabkan aib nantinya. Rasa takut menyelimuti Bu bidan karena baru kali ini ada pasien yang menderita penyakit aneh. Tangannya pun gemetaran hingga proses menjahit perut Mina pun dilakukan asal-asalan. Tak hanya itu, Mina juga meninggal dengan mulut yang terbuka. Hanya Pak Ustadz lah yang bisa mengatasi semua itu, semua atas izin Allah. Setelah dikafani, nanah pun masih keluar dari perutnya. Itu terlihat dari kain kafan yang basah. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Mina hingga dia mengalami azab yang begitu mengerikan? Semua atas kehendak Allah, karena sepatutnya manusia harus memanusiakan manusia yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.